Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita sudah selesai yang lalu ya tentang akhirnya Hizkia, ya Raja Hizkia menutup mata. Dan kita sudah membaca bagaimana Hizkia menjadi seorang raja yang sangat takut kepada Tuhan. Dia merobohkan semua tiang-tiang berhala dan akhirnya dia menyembah Tuhan, bahkan dikatakan di sana ya bangsa ya Raja Sanherib itu sempat membujuk rakyatnya untuk kenapa kamu percaya kepada Hizkia, dia hanya membodohi engkau untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ya, tapi pada akhirnya saudara ya Hizkia lewat imannya yang teguh, rakyatnya tidak tergoncangkan dan Tuhan menyatakan kemuliaannya ya ketika Hizkia dia berdoa dan berseru kepada Tuhan. Ya, lalu Tuhan mengirim malaikat untuk melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa daripada pasukan Sanherib. Ya, dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja Hizkia. Namun, ya pada waktu itu saudara Hizkia jatuh sakit dan dia hampir mati. Lalu Tuhan menyembuhkan dia, tapi Hizkia justru tidak berterima kasih, dia lupa diri. Ya, dia memamerkan seluruh kekayaannya kepada Raja Babel. Dan akhirnya saudara dikatakan untung dia itu sadar oleh keangkuhannya. Hizkia bertobat di hadapan Tuhan. Ya, dia sadar akan kesombongannya dan dia merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Sehingga Tuhan tidak menimpakan tulah dan malapetaka kepada Hizkia. Dan akhirnya saudara Hizkia menutup mata. Ya, lalu ketika Hizkia mati ya kerajaannya dipegang dan diteruskan oleh anaknya yaitu Manasye ya. Kita sudah sekarang sampai di 2 Tawarik pasal 33 tentang Raja Manasye, anak dari Raja Hizkia. Raja Manasye 2 Tawarik pasal 33. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 50 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ya, jadi walaupun ayahnya Hizkia benar, tapi Manasye menjadi anak yang tidak takut akan Tuhan, bahkan dia menjadi raja yang tidak takut akan Tuhan. Dia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh ayahnya Hizkia. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal dan membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Jadi Manasye ini saudara bukan hanya ya tidak takut akan Tuhan tapi dia kembali membangun. Semua kuil-kuil yang pernah dirobohkan oleh ayahnya itu dibangun kembali oleh Manasye ini. Ya, dan dia membawa bangsa itu untuk meninggalkan Tuhan lebih jauh lagi. Dia mendirikan kembali mezbah ya di rumah Tuhan walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman. Di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Jadi bayangkan di dalam rumah Tuhan dia mendirikan tempat penyembahan berhala kepada dewa tentara langit saudara. Ya padahal firman Tuhan sudah berkata bahwa nama Tuhan itu akan tetap ada di dalam rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Tapi Manasye membangun ya justru penyembahan berhala di dalam rumah Tuhan. Mengerikan sekali saudara ya. Jadi bukan di luar rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan dia bangun. Ayat yang ke-6 bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lebak Ben Hinom. Ia melakukan ya ramal, telaah dan sihir dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, sakit hatinya. Saudara ya, Tuhan itu sangat murka dengan orang-orang yang memakai roh-roh peramal, roh-roh telaah, roh-roh sihir dan menghubungi para pemanggil arwah.
Jadi hati-hati, banyak orang yang sudah percaya Yesus, masih percaya peramal, datang ke peramal, minta diramal nasibnya, minta diramal usahanya, minta diramal jodohnya. Tuhan membenci itu semua. Bahkan bukan cuma itu, orang-orang memanggil para pemanggil arwah, saudara. Kita tahu arwah roh-roh nenek moyang atau arwah manusia itu tidak bisa kembali ke dunia. Karena waktu orang mati Tuhan sudah menawan. Tetapi kalau dia kembali itu adalah iblis yang menyamar sebagai arwahnya orang itu. Ingat setan itu ya bisa menyamar, berubah wujud. Jadi jangan percaya dan itu mendatangkan murka Tuhan atas hidup kita. Jangan sekali-kali saudara panggil pemanggil arwah, bertanya kepada orang mati, percaya kepada sihir, ya guna-guna dan semua yang berhubungan dengan kuasa gelap. Itu dibenci oleh Tuhan. Itu adalah hal yang sangat dimurkai oleh Tuhan. Ilmu sihir itu menggunakan kuasa yang diperoleh dari roh-roh jahat. Ilmu tenung, telaah, ya, bahkan guna-guna itu semua adalah ya roh-roh jahat. Tenungan itu adalah ramal masa, ya, meramal masa depan melalui berbagai-bagai tanda. Itu ya tenung, saudara. Ya itu Tuhan marah dan tidak boleh ya ada di antara orang percaya karena itu semua memakai kuasa kegelapan atau roh-roh ya kuasa gelap itu yang dipakai. Ayat yang ketujuh dikatakan ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah. Walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih ya di antara segala suku Israel ya Tuhan bilang aku akan menaruh namaku di sana ya untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu. Asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan dan peraturan. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Jadi saudara mereka melakukan kejahatan yang lebih bejat daripada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya, bayangkan dia mempersembahkan anak kandungnya sebagai korban disembeli saudara. Ya itu dilakukan untuk dewa-dewa, untuk para Baal. Ya, dan dia melakukan yang lebih jahat daripada bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya, dan dia membawa semua bangsa itu berdosa terhadap Tuhan. Ayat 10, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya. Tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa dan mendengarkan ya dan ia di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Jadi saudara ketika akhirnya Tuhan murka terhadap Manasye ini yang membawa seluruh bangsa berdosa menyembah kepada Allah lain. Maka Tuhan menyerahkan dia ke tangan panglima-panglima Raja Asyur. Tapi ketika dia merasa terjepit, dia tertekan, lalu akhirnya dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, itu terjadi di antara tahun 652 dan 648 sebelum Masehi, di mana kota Babel memberontak terhadap Asyur dan pemberontakan itu dihancurkan, saudara ya. Dikatakan di sana, ya, tetapi Asyur ya menduga bahwa Manasye ikut mendukung pemberontakan tersebut. Dan itu bisa menjelaskan mengapa Manasye dibawa ke Babel untuk diadili dan bukan di ibu kota Asyur yaitu di Niniwe. Ya, dan dalam daftar raja-raja yang jahat, Manasye akan berada pada peringkat mendekati tertinggi.
Karena kehidupannya merupakan sebuah ya perbuatan jahat, termasuk penyembahan berhala yang mengorbankan anak-anaknya sendiri. Ya, dan dia menajiskan bait Allah. Akan tetapi pada akhirnya dia menyadari dosa-dosanya, lalu dia berseru kepada Allah dan memohon pengampunan. Dan Allah itu maha pengasih dan penyayang. Asal orang mau bertobat, saudara, Tuhan mendengar. Ya, di saat-saat terakhir, di masa-masa yang sangat sulit ketika Manasya ditangkap oleh orang Asyur, dia datang kepada Tuhan, dia memohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Dan Alkitab dengan jelas berkata, dan Tuhan mendengarkan doanya. Ya, Tuhan mendengarkan doanya, Tuhan mendengarkan seruannya. Dan akhirnya Tuhan membawa dia kembali, saudara ya. Tuhan melepaskan dia. Ya, dan saudara, kita belajar dari kehidupan Manasya, apakah kita juga telah terbeban oleh rasa bersalah kepada Tuhan ketika kita melakukan dosa, ya ketika dosa menguasai hidup kita, atau apakah kita ragu ya bahwa ya Tuhan bisa mengampuni. Saat ini saudara, apapun dosamu, Tuhan itu tidak pernah ya meninggalkan kita. Dan dia mendengar dan dia peduli dengan orang-orang yang mau bertobat. Saya aja membaca kisah ini sebenarnya gregetan ya. Kenapa ya maksudnya Tuhan mengampuni padahal Manasya itu begitu jahat. Dia melakukan semua yang jahat di mata Tuhan, mempersembahkan anaknya, membangun ya tiang penyembahan berhala di dalam bait Allah loh, dalam rumah Tuhan. Tapi ya itulah Tuhan, dia penuh belas kasihan. Asal orang mau bertobat, dia pasti mendengar, saudara ya. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud, dikatakan di sana. Ya, akhirnya Manasya itu diluputkan oleh Tuhan. Dia dibawa pulang kembali, saudara. Ya, dan Tuhan mendengarkan doa-doanya. Ya, dan dikatakan di sana akhirnya Tuhan melepaskan dia. Lalu kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gibhon, di lembah sampai dekat pintu gerbang ya ikan. Mengelilingi Ofel, tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di kota-kota berkubu di Yehuda. Ia menjauhkan ala-ala asing dan berhala dari rumah Tuhan. Juga segala mezbah didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan dia membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan ya, dan mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya. Dia menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun ya demikian rakyatnya masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah ya mereka, saudara. Dikatakan walaupun demikian ya, jadi rakyat itu masih mempersembahkan ya korban itu kepada Allah lain di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Allah ya Tuhan Allah mereka. Selebihnya dari riwayat Manasya, doanya kepada Allahnya dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dan nama Tuhan Allah Israel, ya dikatakan di sana, sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat Raja-Raja Israel. Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Kemudian Manasya mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di dalam istananya. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi saudara, ya dikatakan pada waktu itu akhirnya Manasya menyuruh rakyat kembali untuk menaikkan atau menyembah hanya kepada Allah yang hidup. Ya, dan akhirnya saudara dia membawa bangsa itu kembali bertobat. Ya puji Tuhan, Manasya sempat bertobat. Walaupun ya rasanya hampir terlambat, tapi bagi Tuhan
Tidak ada kata terlambat asal kita mau sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan. Kita lanjutkan sekarang 2 Tawarik pasal yang ke-33 masih di ayat 21. Ya, ketika akhirnya Manasye mati, dia digantikan oleh anaknya yaitu Raja Amon. Ya, ayat 21 judul perikopnya Raja Amon. 2 Tawarik 33 ayat 21. Amon berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 20 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye ayahnya dan beribadah kepada patung-patung itu. Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye ayahnya merendahkan diri, malah Amon makin banyak kesalahannya. Jadi saudara, ketika Manasye mati, ternyata anaknya menyambung kembali penyembahan berhala yang dulu dilakukan oleh Manasye. Perbedaannya, Manasye itu dia memulainya dengan daging. Dia menentang Tuhan, dia membangun semua patung-patung, dia membangun tempat penyembahan berhala, tapi dia mengakhirinya dengan roh. Pada akhirnya Manasye bertobat, dia merendahkan diri dan Tuhan mengampuni dia, bahkan dia mati di dalam pertobatan. Berbeda dengan anaknya ini, Raja Amon, ya dia kembali melakukan apa yang jahat seperti Manasye dulu, tetapi dia tidak bertobat, tidak merendahkan diri kepada Tuhan. Dikatakan ini seperti ayahnya Manasye merendahkan diri. Malah Amon ini semakin melakukan banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Ya, ayat 24, maka pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuhnya di istananya. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon, dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi kita lihat di sini saudara ya, pada akhirnya karena Raja Amon ini melakukan apa yang jahat sehingga orang-orang rakyat itu benci, mereka bersepakat lalu membunuh dia di dalam kerajaannya sendiri. Tetapi rakyat membunuh semua orang yang bersepakat dan membunuh raja itu. Ya, lalu akhirnya Raja Amon mati dan digantikan oleh anaknya yang bernama Yosia, saudara. Kita lanjutkan 2 Tawarik pasal 34. Raja Yosia, pembaruan yang dilakukan oleh Yosia, ayat yang pertama. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, jadi profil Yosia ini terdapat juga dalam 2 Raja-Raja ya, pasal 23. Pada zaman Yosia, anak-anak lelaki itu dianggap ya dewasa pada umur 12 tahun. Ya, jadi kita melihat di sini Yosia ini baru berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, saudara ya. Dan pada tahun ke-8 ayat yang ketiga dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah. Ya, dia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Jadi pada zaman itu orang dianggap 12 tahun itu baru dewasa. Bayangkan Yosia masih berumur 8 tahun, dia sudah mencari Tuhan, dikatakan di sana. Dia menyembah Allahnya Daud, ya bapa leluhurnya. Dan akhirnya saudara, pada umur 12 tahun dia mulai merobohkan ya semua patung-patung berhala ya, dan dia mentahirkan Yehuda dan juga Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung tuangan. Ayat 4, mesbah-mesbah para Baal dirobohkannya di hadapannya, ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya, ia meremukkan dan menghancur lulukan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem.
Juga di kota-kota Manasye, Efraim, Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung, ya, pahatan serta menghancurkannya dan menghancurkan seluruh pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Jadi saudara, Yosia ini luar biasa, ya, di usia 12 tahun dia mentahirkan karena dia sudah dianggap dewasa pada waktu itu. Bahkan pada usia 12 tahun ini ia menunjukkan hikmat yang lebih besar daripada banyak raja-raja yang lebih tua, ya, yang memerintah sebelum dia, saudara. Karena dia telah memutuskan untuk mencari Tuhan Allahnya. Daud dikatakan di sana bapa leluhurnya, ya, sehingga Tuhan memberikan dia hikmatnya. Ya, karena itu saudara, jangan biarkan usia menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Sejak muda carilah Tuhan. Ya, sejak muda carilah Tuhan. Agar Tuhan juga melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita, saudara, ya. Ayat yang berikutnya, ayat 8, kitab Taurat ditemukan kembali. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Asalia dan Maesaya, ya, penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas, bendahara, ya. Dikatakan di sana dia menyuruh saudara orang-orang ini, ya, bendahara negara untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Jadi dia bukan hanya merobohkan semua penyembahan-penyembahan berhala yang dibangun oleh orang tuanya dulu, tapi dia juga memanggil, ya, bendahara negara untuk memperbaiki kembali rumah Tuhan. Maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkia, ya, dan dibawa ke rumah Allah, dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, ya, dikatakan di sana, yakni oleh para penjaga pintu dari orang-orang Manasye dan Efraim dan dari semua orang yang masih tinggal di Israel, pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin dan penduduk Yerusalem. Jadi mereka itu mengumpulkan uang, saudara. Dikatakan dan dia menyerahkan kepadanya uang yang telah dikumpulkan, ya, oleh orang-orang di Yerusalem. Ayat yang ke-10, uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi kerja dalam rumah Tuhan, mengeluarkannya dan untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu. Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan, supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung yang oleh raja-raja Yehuda dibiarkan roboh. Ya, jadi rumah Allah itu lama terbengkalai karena mereka tidak lagi menyembah Allah, sehingga diperbaiki semuanya, saudara, oleh, ya, Raja Yosia. Dikatakan dia kumpul uang seluruh rakyat untuk memperbaiki rumah Tuhan. Ya, dikatakan, ya, dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung yang oleh raja-raja Yehuda dibiarkan roboh dulu. Ayat 12, orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka ialah Yahat dan Obaja, orang-orang Lewi dari Bani Merari, sedangkan Sakaria dan Mesulam dari Bani Kehat mengepalai semua, dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik. Ya, jadi dikumpulin semuanya. Jadi semuanya, saudara, diatur, ya, oleh Raja Yosia untuk pembangunan dan perbaikan kembali, ya. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-14, saudara, ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaran Musa. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitria negara itu, aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Jadi ketika pembangunan bait Allah, bukan pembangunan, ya, renovasi, perbaikan kembali bait Allah itu dilakukan, maka ditemukanlah kitab Taurat dari zaman Musa itu yang disimpan di dalam bait Allah itu, ya, ditemukan oleh tukang-tukang itu, saudara. Ketika mereka itu, ya, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan, ya, waktu mereka lagi memperbaiki di sana. Maka, ya, Hilkia itu berkata kepada Safan, panitera negara,
Ya, aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, ya, dan Safan itu membawa itu kepada Raja Yosia. Ia juga menyampaikan bahwa dia sudah melaksanakan setiap tugas yang diberikan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Ayat 17, mereka telah mengambil seluruh uang yang telah terdapat di rumah Tuhan untuk memberikan ke tangan para pengawas dan para pengerja. Ya, Safan panitria negara itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Jadi ketika itu saudara, Imam Hilkia menyuruh untuk Safan panitra negara itu pergi bilang kepada Raja Yosia, aku menemukan kitab Taurat. Lalu Safan membacakan kitab itu di depan raja saudara sebagian. Ayat 19, sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu dikoyakkannya pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abnon bin Mika, kepada Safan panitra negara itu, dan kepada Asaya hamba raja. Katanya, pergilah mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel, di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Jadi saudara, diulang-ulangi oleh Musa dalam kitab Taurat itu, kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu, anak cucumu untuk hidup takut Tuhan. Dan ternyata ketika dibacakan kitab Taurat itu, Hizkia merasa, waduh ya, kita ini sebagai bangsa sudah lama kita ini tidak melakukan itu. Bahkan kita menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan suruh. Nah, akhirnya saudara, ketika mendengar itu semua yang dibaca di kitab Taurat itu, Yosia mengoyakkan jubahnya. Mengoyakkan jubah itu tanda apa? Tanda merendahkan diri, tanda bersalah, dan ya tanda penyesalan di hadapan Tuhan. Langsung Raja Yosia berkata, kumpulkan semua orang-orang yang sisa yang masih ada di Israel. Ya, kumpulkan semua para imam. Ya, kita harus ya segera untuk datang kepada Tuhan, sebab ya kita ini sudah lama meninggalkan Tuhan dan murka Tuhan itu akan dicurahkan atas kita. Ayat 22, maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabi Yahulda, istri orang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Toka bin Hasrah, penunggu pakaian-pakaian. Nabiya itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka berbicara ya kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini, atas penduduknya, yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda, karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu nyala murka aku akan dicurahkan ke tempat ini dan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena engkau telah menyesal, engkau merendahkan diri di hadapan Allah, dan pada waktu engkau mendengar firman ya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, jadi ternyata sikap hati kita itu dilihat oleh Tuhan. Raja Yehuda dispesialkan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan melihat dia bertobat, dia menangis, dia merendahkan diri, dia memohon kepada Tuhan, dia mengoyakkan jubahnya ketika dia mendengar firman Tuhan dibacakan. Nah, penting bagi kita saudara, bagaimana sikap hati kita ketika kita membaca firman, bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan, itu yang Tuhan lihat. Jangan hanya kita ini menjadi orang yang mendengar firman tapi respon kita itu tidak benar, sehingga kita itu akan mendapat murka Tuhan justru ya saudara. Dan dikatakan di sana, maka sesungguhnya 28, ya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Sesudah itu raja menyuruh orang-orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ya ke rumah Tuhan bersama-sama
ya dengan orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengarnya ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya, diikatkannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segala hati, segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. 32, ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Jadi saudara, ya, Tuhan meluputkan Yosia sehingga dia tidak mengalami penghukuman itu, tapi dia akan mati dulu, baru Tuhan akan datangkan murka atas bangsa itu. Penting bagi kita di sini untuk bagaimana kita berespon terhadap firman Tuhan. Yosia mendapatkan pengampunan dan dia mengalami keluputan karena dia menyesal, dia bertobat, dia menangis, dia meratap. Marilah kita bertobat di hadapan Tuhan, minta Tuhan agar selalu memberikan kita kasih karunia-Nya. Mari kita mau tundukkan kepala, saudara, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu, bahwa hidup kami terus berkenan di mata Tuhan, bahwa hidup kami terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah iman kami semakin hari bertambah teguh di dalam Engkau. Kami tidak digoyahkan, diombang-ambingkan kian kemari, tapi iman kami boleh kuat dan teguh. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang sedang ada dalam persoalan, masalah, tekanan hidup, keuangan, hutang piutang, bahkan apapun itu Tuhan, berikan kekuatan untuk kami boleh menanggungnya. Bahkan kami berdoa melibatkan Tuhan dalam setiap hidup kami. Terlibatlah Tuhan bersama dengan kami. Kami butuh kuasa-Mu dalam hidup ini. Tidak ada jalan lain selain kami bertobat, merendahkan diri seperti Raja Yosia, mengoyakkan jubah, itu tanda pertobatan, tanda penyesalan kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami, kuduskan hidup kami. Bahkan kami percaya Tuhan Engkau yang turut bekerja dalam setiap persoalan hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan yang berat, Tuhan campur tangan. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Hamba berdoa Bapa, biarlah anugerah-Mu Tuhan melimpah juga buat setiap keluarga demi keluarga yang merindukan pemulihan. Suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, orang tua bertobat, sehingga keluarga besar kami dipulihkan dan diselamatkan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawat bangsa ini Tuhan, agar bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan, dijauhkan dari kerusuhan, kekacauan. Berkati presiden untuk roh takut akan Tuhan dalam hidupnya, agar senantiasa bangsa ini dipimpin oleh orang yang takut akan Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah hujan pertobatan tercurah Tuhan di atas bangsa kami dan semua bangsa-bangsa di dunia. Kami ada di hari-hari yang terakhir. Betapa kami tahu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Karena itu mampukan kami untuk kami boleh melangkah dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami menaruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Karena itu Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Karena itu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.